Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isa Sara dengan NIM 22 30 40 30 54. Kali ini saya akan membahas materi tentang pengetahuan tentang efek indeks dan aksi korporasi. Yang pertama, pengertian indeks efek yaitu dalam konteks pasar modal, indeks efek adalah portofolio teoretis atau imajiner yang berisi sejumlah efek yang dikumpulkan atas tema dan kriteria tertentu, mengukur baik sebagian maupun keseluruhan dari sebuah pasar. Indeks komposit adalah indeks yang mengukur pasar secara keseluruhan. Indeks efek memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai tolak ukur atau benchmark kinerja portofolio produk sektoral maupun perekonomian secara keseluruhan. Sebagai portofolio imajiner, indeks efek dapat menjadi acuan kinerja portofolio investor. Indeks dapat menjadi alat yang membantu investor untuk menilai performa dari produk investasi. Untuk mengukur kinerja investasi secara akurat, investor perlu menggunakan alat ukur atau indeks yang tepat terhadap tema investasi yang diukur. Sebagai contoh, indeks saham perbankan kurang sesuai untuk mengukur portofolio yang berisi saham manufaktur. Indeks komposit dapat menjadi acuan atas performa ekonomi secara umum. Yang kedua, metodologi indeks, yaitu yang pertama, penempatan universe atau tema. Indeks efek dibentuk dengan tema tertentu. Tema adalah gaya dari investasi atau investment style yang direplikasikan dan diukur oleh indeks. Tema dari indeks memiliki keragaman, beberapa di antaranya, yaitu yang pertama saham liquid, yang kedua saham kapitalisasi pasar tertentu, yang ketiga saham syariah, yang keempat saham berwawasan sosial atau lingkungan, yang kelima corporate governance, yang keenam sektor tertentu, yang ketujuh saham pembayar dividen tertinggi, yang kedelapan saham dari negara berkembang atau region tertentu. Yang kedua, kriteria seleksi efek. Setelah tema indeks ditentukan, langkah berikutnya dalam penyusunan indeks adalah menentukan kriteria seleksi efek konstituen indeks. Terdapat beberapa jenis kriteria, di antara lainnya yaitu yang pertama objektif versus subjektif, yang kedua kuantitatif versus kualitatif, yang ketiga fundamental versus teknikal, yang keempat relatif versus absolut. Yang ketiga, pembobotan dan penyesuaian. Terdapat 3 metode dasar dalam pembobotan konstituen indeks, yaitu yang pertama price weighted. Indeks price weighted dibentuk dengan asumsi setiap efek konstituen dalam portofolio indeks memiliki jumlah yang sama, yaitu satu unit. Indeks saham pertama di dunia, Dow Jones Transportation Average, yaitu DJTA, dihitung sejak 3 Juli 1884. Dihitung dengan metode ini, indeks memiliki bias, yaitu lebih dipengaruhi oleh saham-saham berharga tinggi. Selain itu, setiap terjadi aksi korporasi yang mengubah harga saham seperti stock split dan dividen saham akan membuat penyebut dalam indeks atau divisor disesuaikan. Yang kedua, market capitalization weighted. Indeks market capitalization weighted dibentuk dengan bobot yang mencerminkan kapitalisasi pasar dalam portofolio indeks. Yang ketiga, equal weight
Indeks equal weight dibentuk dengan asumsi sederhana, yaitu setiap efek konstituen memiliki bobot yang sama dalam portofolio indeks. Bias dari indeks ini adalah saham harga rendah maupun kapitalisasi kecil memiliki pengaruh secara relatif lebih tinggi. Yang keempat, tanggal dasar dan nilai dasar. Yang pertama, nilai dasar, yaitu nilai indeks yang telah ditetapkan sebagai awal dari indeks. Yang kedua, tanggal dasar. Yaitu tanggal pada saat indeks berada di nilai dasar. Yang kelima, kalkulasi return. Indeks dihitung dalam frekuensi tertentu, antara lain bulanan, harian, menitan, hingga real time. Indeks atas obligasi dihitung harian, yang disebabkan transparansi perdagangan obligasi lebih terbatas karena bersifat OTC. Dalam kalkulasi return terdapat dua metode umum, yaitu price return dan total return index. Perbedaan dari price return dan total return adalah total return yaitu menghitung elemen perubahan harga atau price return, dan income atau pendapatan dari suatu investasi. Yang pertama, price return index, yaitu hanya mengukur perubahan harga atau capital gain atau loss. Seluruh indeks di BEI adalah price return index. Yang kedua, total return index, yaitu mengukur perubahan harga dan income atau dividen. Nilai dividen ditambahkan dalam penghitungan indeks pada tanggal pembayaran dividen. Variasi dari total return index adalah net total return index yang menghitung porsi dividen sesudah pajak. Yang keenam, backtesting. Backtesting adalah perhitungan nilai indeks dengan metodologi konsisten sebelum tanggal peluncuran. Tujuan backtesting adalah untuk memberikan gambaran pergerakan historis atas indeks yang baru diluncurkan. Yang ketujuh, indeks maintenance. Untuk mengikuti dinamika pasar, dilakukan review atas indeks secara berkala. Review dilakukan secara periodik, baik tahunan, 6 bulanan maupun 3 bulanan. Hasil dari review adalah perubahan efek konstituen dan perubahan bobot efek konstituen. Terdapat jeda antara pengumuman dan implementasi review dan memberikan kesempatan pada pelaku pasar untuk menyesuaikan portofolio sebelum perubahan indeks efektif. Poin yang kedua yaitu aksi korporasi. Aksi korporasi adalah tindakan strategis yang dilakukan oleh emiten yang secara signifikan mempengaruhi jumlah dan harga efek atau saham atau obligasi yang dikeluarkan oleh emiten. Beberapa jenis dari korporasi antara lain right issue, warrant, stock split, dan reverse stock split, dividen, share buyback, obligasi konversi dan obligasi tukar, callable bonds, dan aktivitas merger atau akuisisi. Tujuan dari right issue yaitu yang pertama menghimpun dana dari publik, yang kedua memperkuat struktur permodalan, yang ketiga menambah jumlah saham beredar sehingga meningkatkan likuiditas. Landasan hukum dari right issue yaitu Peraturan OJK nomor 32 tahun 2015 tentang HMETD, mengatur yang pertama persetujuan pemegang saham melalui RUPS. Yang kedua, informasi penting mengenai penawaran HMETD dalam bentuk prospektus wajib telah diumumkan selambat-lambatnya bersamaan dengan pengumuman RUPS. Yang ketiga, efektifnya pernyataan pendaftaran dari OJK akan disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu 12 bulan setelah tanggal persetujuan RUPS.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasara dengan NIM 2230403054. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang indeks efek. Yang pertama, pengertian indeks efek yaitu hak yang memungkinkan para pemegang saham untuk menjaga porsi kepemilikan dan hak suara dalam RUPS berupa prioritas untuk membeli efek yang baru diterbitkan sebelum ditawarkan kepada pihak lain. Yang kedua, tujuan indeks efek yaitu yang pertama menghimpun dana dari publik, yang kedua memperkuat struktur permodalan, yang ketiga menambah jumlah saham beredar sehingga meningkatkan likuiditas. Yang ketiga, landasan hukum indeks efek yaitu ada di Peraturan OJK nomor 32 tahun 2015. Selanjutnya, callable bonds adalah obligasi yang dapat dilunasi lebih awal sebelum masa jatuh tempo, memberikan hak kepada penerbit untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu atau strike price atau call price dalam periode tertentu. Alasannya yaitu yang pertama, terjadi penurunan suku bunga di pasar sehingga terdapat kesempatan refinancing dengan bunga lebih rendah. Yang kedua, perusahaan memiliki kas yang cukup besar yang dapat berasal dari penerbitan saham, penjualan aset atau anak perusahaan. Selanjutnya, convertible bonds. Keuntungan bagi penerbit, kupon lebih murah dibandingkan obligasi biasa, tidak ada biaya penerbitan saham jika terjadi konversi, risiko dilusi kepemilikan investor saham jika terjadi konversi. Keuntungan bagi investornya yaitu kupon lebih tinggi dibandingkan dividen. Terus proteksi penurunan nilai dibanding saham, kesempatan capital gain ketika investor menukar obligasi menjadi saham. Dampak dari obligasi konversi yaitu tidak terjadi perusahaan total aset dan perbaikan struktur modal. Dampak obligasi tukar yaitu terjadi penurunan total aset dan perbaikan struktur modal. Selanjutnya, dari segi declaration date dividen yaitu tanggal pengumuman pembagian dividen disampaikan oleh emiten. Selanjutnya, come dividend date yaitu tanggal terakhir perdagangan saham mengandung hak dividen. Selanjutnya, ex dividend date yaitu tanggal sesudah come date di mana pembelian saham tidak lagi mengandung hak dividen. Selanjutnya, recording date yaitu tanggal penentuan pemegang saham yang berhak mendapat dividen. Selanjutnya, dividend payment date yaitu tanggal pembayaran dividen. Dividen payout rasio yaitu rasio pembayaran dividen terhadap laba bersih. Selanjutnya, dividen yield yaitu rasio pembayaran dividen terhadap harga saham. Selanjutnya, interim dividen yaitu dividen yang dibayar pada tengah tahun berjalan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.